Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya presentasi dulu ulang ya. Anda Putra Ardani. Hadir, Pak. Ya. Sanyo Saputra. Hadir. Ya. Nur Siti Badaria. Nur Siti Badaria ada. Hadir. Ya. Hadir. Ya sudah. Ahmad Batara Parenta Perlindungan. Hadir, Pak. Ya sudah. Rea Ahmad Matin. Rea. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Anissa Lima. Hadir, Pak. Ya sudah. Suprapti. Ada Bapak. Ya oke. Rizka Mahardika. Rizka. Hadir, Pak Rizka. Oke, sudah. Saila Istiqomah. Saila. Nggak ada, Pak. Hah? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Iya. Saila Istiqomah nggak hadir ya? Apa udah keluar? Masih, Pak. Masih kuliah. Oh, masih Saila. Tapi nggak hadir hari ini ya? Nggak hadir, Pak. Anwaruddin Putra Pamungkas. Anwar. Hadir, Pak. Oke, sudah. Rani Supriyani. Rani. Hadir, Bapak. Oke, sudah. Sahrul Hamdan. Sahrul Hamdan. Ada, Pak, ada. Oke, iya. Ntar kalau 3 kali saya panggil nggak dengar, saya anggap nggak masuk kamu. Cep Gaha Adi Permana. Cep. Hadir, Pak. Oke, sudah. Hadir. Sudah. Nani Tia Purwa Iranti. Nani. Hadir, Pak. Ya, Hadir, oke, Pak. Sudah. Puji Lestari. Hadir, Pak. Oke, sudah. Wahyu Nurdin. Hadir, Pak. Hadir. Oke, sudah. Taskia Vini Helviani. Udah keluar, Pak. Taskia. Udah keluar. Oh, udah keluar. Keluar Taski. Nyangkus. Siap, Pak Dok. Oke, sudah. Rizka Hairunisa. Hadir, Pak. Oke, Risa. Nur Fazria. Nur. Hadir, Pak. Hadir. Oke, sudah. Irene. Hadir, Pak. Hadir. Oke, sudah. Arifin. Hadir, Pak. Oke, sudah. Saiful Oktavani. Saiful Oktavani. Saiful Oktavani. Nggak hadir ya, saya lewat nih. Tiduran kali, Pak. Hah? Tiduran? Oh, hujan ya? Saya juga hujan nih. Enak tidur nih. Ntar kalau si Saiful hadir jangan ini ya, kasih tahu udah dilewatin gitu. Abdul Aziz Al-Ghifari. Abdul Aziz. Siap, Pak Dokter. Hadir. Oke, sudah. Mintarsi. Mintarsi. Izin, Pak. Umroh. Oh, dia masih umroh ya? Ya, saya kasih note di sampingnya. Ahmad Ridwan. Hadir Ahmad Ridwan. Ahmad Ridwan hadir. Oke, sudah. Mutiara Safira Anastasia. Hadir, Pak. Oke, sudah. Elizabeth Hasibuan. Hadir, Pak. Oke, sudah. Friski Prebriska Waki. Siap, Rizky. Bapak. Oke, sudah. Muhammad Ridwan. Hadir, Pak Dokter. Oke, sudah. Ubaidillah Artam. Ubay. Pak. Mana Ubay? Ubay nggak ada ya? Ubaidillah Artam nggak ada ya? Ada, Hadir, Pak, itu, Pak. Pak. Ada, Pak, ada. Oh, ada. Kamu diam aja. Kenapa diam, Ubay? Ari Rekno Ulta Maharani. Ari. Hadir, Pak. Hadir. Oke, sudah. Hadir. Sudah. Rian Erdiana. Rian. Hadir, Pak. Hadir. Oke, sudah. Vicky Fauzan. Vicky. Hadir, Pak. Hadir. Tangannya ya, Vicky. Oke. Sudah. Iya, Pak. Abdul Muiz. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Eki Pranata Simanjuntak. Eki. Ada, Pak. Ada. Hadir. Tangannya dada-dada, Ki. Ratna Heni Susanti. Ratna. Ada, Pak. Ada. Oke, sudah. Ya. Farida Sari. Hadir, Pak. Hadir. Oke, sudah. Wahyati. Ada, Pak. Oke, sudah. Arif Rosmalina. Hadir, Pak. Oke, sudah. Utami Chandra Kusuma. Utami. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, sudah.
Ahwan Yanwar Raspianto. Ahwan. Hadir Pak, hadir Pak, Oke, sudah. hadir. Agus Soleh. Agus. Hadir, Pak. Oke. Hadir. Ya, sudah, Agus. Risna Arpiansa. Siap, hadir Pak. Ya, sudah. Katarina Dwi Angelia. Katarina. Katarina Dwi. Katarina. Nggak hadir ya? Katarina Dwi Angelia. Katarina. Nggak hadir ya? Perawati. Hadir Bapak. Oke, sudah. Tri Utomo. Hadir Pak. Oke, sudah. Sri Mulyani. Hadir, Pak. Oke, sudah. Ntar bagi yang komplain nih, kalau yang udah saya panggilin, udah nggak bisa lagi ya di ini ya. Nggak bisa diganggu-gugat lagi udah nih. Belum di-share screen ya, Eki? Atau teman yang lain udah bisa share screen belum? Halo? Filenya belum ada, Pak. Siapa? Filenya belum ada. Filenya belum ada. Dari yang ngasih, yang mau presentasi, belum ada. Belum. Kenapa? Nggak dikerjain ya? Perhitungan kami minggu depan, Pak, kelompok 9, Pak. Kenapa? Perhitungan kami minggu depan, kelompok 9. Saya sih udah udah buat makalahnya, tapi PPT memang belum dibuat, Pak. Nggak jelas, nggak kedengeran. Oh, iya. Perhitungan kami kelompok 9 itu minggu depan. Saya udah buat makalahnya, tapi PPT-nya belum kita buat, Pak. Ya udah, pakai makalah aja kamu bacain singkat coba. Kalau memang itu nanti kirim. Ya kamu harusnya bisa tahu dong, tanya ke sama ketua kelas. Jadi saya mau kasih tahu ya, kalau pelajaran gini jangan sampai begini. Minimal tuh udah tahu. Atau ketua kelas kasih tahu, nanti minggu depan kamu yang maju ya, kelompok ini yang materinya ini ya, gitu. Jadi jangan sampai kayak di ini, atau mungkin belum dikerjakan PPT-nya gitu, mungkin baru dikerjakan makalah aja. Ya, Pak. Pantesannya dari tadi kagak belum juga kan. Nih tolong yang hari ini kasih tahu siapa ya yang presentasi. Eki bisa jawab nggak, Ki? Ya, Pak. Ya. Ya, ini yang mencari solusi dalam pelaksanaan pendidikan lintas budaya. Itu siapa aja, Ki? Atau ntar kamu japri, Ki ya? Baik-baik, Pak. Oke. Nah, sekarang saya mau ini aja lah, kita tanya jawab aja. Saya mau tanya jawab aja ya. Ya, baik, Pak. Baik, Pak. Ya, dari judul yang ini aja kita tanya jawab. Bagaimana sih cara mencari solusi dalam PLB ini, pendidikan lintas budaya? Jawab aja siapa yang bisa. Jadi kita mencari solusi nih. Misalnya kan, ini sebagai contoh misalnya. Kamu ngambil contoh dari lintas budaya boleh apa aja. Misalnya yang kayak kemarin saya share, atau masalah apapun juga lintas budaya yang kira-kira mencakup pembelajaran materi lintas budaya. Pak, saya punya masalah lintas budaya gini. Terus solusinya begini, Pak, begini gitu. Nah, maksud saya begitu, siapapun boleh yang ini gitu. Ya salah satu aja misalnya terjadi konflik atau macam-macam lah. Lintas budaya kan bisa macam, misalnya kayak TPPO juga masuk lintas budaya itu. Jadi orang-orang yang sudah melakukan tindak kejahatan yang terorganisir udah sampai ke luar negeri gitu. Misalnya kita nih yang contoh ya, saya contoh, Bapak Ibu mau pergi ke luar negeri menjadi TKW atau menjadi TKI. Nah, di situ kan berperan tuh ada calo untuk bagaimana dia bisa mendapat keuntungan dari dia memberangkatkan orang ke luar negeri gitu. Tapi sampai di sana tidak disia-siakan TKI atau TKW tersebut gitu. Jadi dia misalnya dengan tenaga kerja ilegal gitu, atau mungkin yang tidak ilegal juga bisa, dia tidak melakukan sesuai prosedur, macam-macam.
Terus atau dengan perjanjian kerjasama dan macam-macam gitu. Misalnya ya macam-macam lah dengan kuliner, misalnya kuliner kita bisa sampai tembus ke Eropa atau sampai kemanapun juga gitu. Mau dari sisi manapun juga bisa gitu. Dipersilakan Pak cari. Jadi saya punya masalah begini. Terus solusi untuk mengatasi hal tersebut yang akan diucapkan begini-begini gitu. Siapa aja yang boleh menjawab? Halo Pak, Saya bertanya itu aja. halo Pak. Ya, Eh, saya mau mau cerita aja diskusi Pak gitu ya. Ini berkaitan sama lintas budaya. Tadi kan udah disinggung sama Pak Dokter mengenai lintas budaya antar negara gitu ya Pak. Mungkin sampelnya kayak di Jepang gitu ya Pak. Jepang kan menurut menurut sepengetahuan saya gitu ya di beberapa media elektronik kan disampaikan saat ini negara Jepang ini bisa dibilang krisis krisis manusia gitu yang mana populasi manusianya itu bisa dibilang ya perlu ada tambahan. Nah, di mana pemerintah Jepang itu kan membuka gerbang bagi negara-negara yang memang mau coba datang ke Jepang. Maksudnya tujuannya mungkin salah satunya adalah yaitu memperbaiki dari sisi pertumbuhan orangnya gitu ya. Nah, cuman di sisi lain, kayak kemarin belum lama yang dari Indonesia juga salah satunya warganya itu yang sedikit agak bertingkah dalam tanda kutip ya sok-sokan membuat suatu kelompok, terus kemudian ada negara lain itu juga sama kalau nggak salah kemarin dari mana ya Bangladesh atau mana gitu ya, itu pun sama gitu ya. Nah hal-hal seperti ini eh kan menjadi dilema gitu ya Pak gitu ya di sisi Jepangnya sendiri membutuhkan negara lain untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan manusia. Cuman di sisi lain lagi manusia atau negara yang datang ke situ justru membawa dampak buruk dari eh, negara Jepang itu sendiri gitu ya. Mungkin kalau dari saya kira-kira dalam hal ini eh, mana yang mau diprioritasin gitu ya. Menjaga populasi manusianya atau memang ya menjaga ya budaya Jepang itu ya tetap tertata gitu. Nah, kira-kira dari Bapak Ibu atau Pak Dokter sendiri dari sisi perspektif lintas budaya, kira-kira mana sih yang mau kita prioritasin? Apakah menjaga budaya Jepang sendiri agar tidak terkontaminasi atau yang lebih prioritas ya menjaga keseimbangan pertumbuhan manusianya itu sendiri gitu. Baru nanti budaya kita benerin. Paling itu aja sih. Mau sharing kira-kira mana yang mau kita benerin duluan gitu. Terima ya kasih. jadi Pak Ridwan itu bertanya lagi itu bertanya bagaimana jadi mau yang diambil yang di mana? Mau yang mempertahankan budaya Jepang atau populasi Jepang gitu. Coba yang bisa jawab itu pertanyaan juga itu. Nah, itu lintas budaya. Jadi di Jepang memang tingkat kita tenaga kerja dia sangat membutuhkan tenaga kerja, terutama dia maunya Indonesia ya, daripada tenaga-tenaga kerja Filipina atau negara lainnya seperti Bangladesh gitu. Tapi keutamaan dari tenaga kerja kayak Filipina dan Bangladesh itu rata-rata bahasa Inggrisnya sudah mapan, udah jago ya. Kalau kita kan masih mungkin kalau tenaga kerja kerja kita pas-pasan lah, anggaplah mungkin seandainya bisa juga sebagai dasar lah ya. Jadi dia dasar aja. Nah, itu sebagai pertanyaan dari Pak Ridwan bisa dijawab nggak tuh? Jadi bagaimana itu tanggapannya terhadap eh, apa budaya di Jepang ya? Budaya Jepang itu juga kita harus mempelajari juga karena kita kan berkaitan dengan Indonesia Jepang, apalagi kerjasama sudah lama gitu di bidang apapun juga gitu. Begitu juga eh, di Indonesia, di Jakarta atau di Cikarang banyak perusahaan Jepang yang mempekerjakan orang Indonesia sama kayak begitu, jadi sama. Nah, kalau tapi bedanya kalau yang orang Indonesia bekerja di Jepang, di minimal dia harus bisa bahasa Inggris minimal. Tidak bisa bahasa Jepang, oke lah tapi nanti dia dituntut juga seandainya dia mau bekerja di Jepang, dia harus bisa bahasa Jepang lama kelamaan ya, misalnya 3 bulan kemudian 6 bulan, karena dia akan mempelajari kultur budaya Jepang gitu. Itu jadi tanggapannya gimana? Pertanyaan dari Pak Ridwan. Saya pengen tahu Bapak Ibu yang bisa menjawab apakah diperlukan populasi dulu atau ininya dulu gitu, atau tadi apa satu lagi gitu. Izin Pak, saya mau mencoba Pak berdiskusi. Iya, iya, silakan. Kebetulan saya lahir di Lembang.
sejak dulu sebelum bertugas pindah ke Jasinga. Jadi ada sebuah apa ya, seperti ketertarikan ketika dulu teman-teman saya mereka dengan gaji yang gede pengen ke luar negeri, hingga akhirnya di Lembang itu ada badan-badan pelatihan yang bekerja sama dengan Kemnaker, seperti yang di apa badan pelatihan ke Jepang kan ada Pak, di situ ada lembaga-lembaganya. Sebenarnya kalau misalkan mereka yang resmi mengikuti badan-badan pelatihan, seharusnya kejadian seperti tadi tidak terjadi. Karena pelatihannya itu kan tidak sebentar, itu minimal 6 bulan. Dan biasanya mereka itu mempelajari bukan hanya dari bahasanya saja, tapi juga dari segi budayanya. Nah, berarti ketika hari ini terjadi kasus yang tadi Pak Ridwan sampaikan, sudah ada pergeseran-pergeseran. Artinya pemerintah harus membuat regulasi yang jelas bagi badan-badan penyelenggara pelatihan penyalur SDM-SDM yang nantinya menjadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri, agar hal ini tidak terjadi. Contoh yang lainnya misalkan hari ini ada eh, labeling yang sangat luar biasa kepada para pekerja Indonesia yang berada di Arab Saudi. Nah, kebetulan saudara saya sekarang sedang menjadi pendamping umroh, itu kontrak 2 tahun di Arab Saudi. Eh, Ketika pulang ke sini, labeling orang Indonesia itu adalah pekerja keras. Karena mereka yang di Arab Saudi itu pekerjaan kotor pun mau. Seperti membersihkan sampah, membersihkan jalanan, itu mau. Berbeda dengan orang-orang punten dari Malaysia katanya. Itu nggak mau. Tapi orang-orang Indonesia memang dari segi etos kerjanya luar biasa. Nah, itu dua dua fenomena yang menurut pandangan saya berbeda, tapi kita bisa melihat ketika terjadi sebuah pergeseran di fenomena yang terjadi di Jepang, artinya harus ada regulasi yang jelas bagi badan-badan penyelenggara pelatihan tersebut. Karena tadi ketika terjadi hal-hal yang negatif, yang dibawa tetap bukan nama individu, tapi nama negaranya yang sekarang sedang diurus oleh Pak Deddy Mulyadi. Ada beberapa masyarakat, ada beberapa TKI yang berasal dari Majalengka yang sekarang minta dipulangkan. Itu kan ramai di TikToknya, itu dia di sana disiksa, tidak digaji dan lain-lain. Tapi ternyata setelah kedutaan berhasil menemukan salah satu warga Jawa Barat yang ada di Kamboja, ternyata tidak seperti itu. Seperti itu dah. Jadi mungkin hari ini berkaitan dengan penyaluran tenaga-tenaga kerja Indonesia yang mau ke negara manapun, memang harus ada regulasi yang jelas. Apalagi hal-hal yang bersangkutan dengan yang ilegal-ilegal, tentunya itu akan membawa citra negatif utamanya bagi negara ini. Mungkin itu Pak sedikit pengalaman sharing dengan apa dengan pertanyaan tadi dari Pak Ahmad Ridwan. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Nyanyang. Jadi memang kalau kita kan bermacam-macam ya. Eh, Budaya kita orang Indonesia. Ada ajan bentar ya, saya di stop dulu ya.
Ya, dia udah selesai ajan asar. Ya, jadi bagaimana sekarang tanggapan Bapak Ibu terhadap pernyataan Pak Nyanyang Engkus tadi gitu, yang ada di tadi perumpamaan dibikin balai latihan kerja memang sudah banyak di Jakarta di daerah-daerah itu juga dalam rangka untuk eh, pekerja kita supaya minimal dibekali di dalam badan latihan kerja BLK itu. Jadi eh, ya kita bersyukur memang kalau untuk yang keluar negeri itu ke BLK dulu minimal di tempat 3 bulan 6 bulan gitu. Ya minimal tadi pengenalan budaya, pengenalan bahasa, pengenalan lingkungan daerah yang akan dituju, Jepang, Arab Saudi dan lain-lain kemanapun juga gitu. Nah, kita nih sebagai orang Indonesia kan ya sudah dikenal lah di luar negeri. Kita nih santun dan mau pekerja apapun juga yang tadi Panjang yang bilang gitu. Misalnya ya di Arab mau bekerja sebagai tukang sampah atau pembersih jalanan ya. Ya memang karena kenapa? Kita kan membutuhkan uang itu yang pekerja-pekerja itu gitu. Jadi dengan begitu tadi yang dibilang sebagai pekerja keras memang benar gitu. Nah, begitu juga baik mau di Korea, di Hong Kong, Taiwan, semuanya sama ya. Jadi di Malaysia pekerja kebun ya. Kebun kan rata-rata Malaysia tuh perkebunan tenaga kerja wanita atau TKI gitu. Yang laki atau perempuan. Nah, bagaimana tanggapan Bapak Ibu ini dengan kita bila terjadi masyarakat kita di sana memang udah dikenal yang tadi saya sebut yang Pak Nyanyang gitu ya. Mau bekerja apa ya, bekerja dengan keras, giat, dan juga tidak pantang menyerah dalam pekerjaannya itu gitu. Nah, coba siapa yang bisa memberikan ulasan tentang hal tersebut yang Pak Nyanyang ceritakan tadi gitu. Nah, Oke, Pak. apalagi kita kalau di Arab Saudi kita sudah dikenal apabila kita orang Indonesia memakai kopiah yang sering Pak Prabowo pakai ke luar negeri atau kalau kita semua menteri pakai kopiah nasional kita, itu menandakan bahwa saya juga dulu waktu umroh juga dibilang Indonesia ya kan. Orang Arab sendiri dia tahu bahwa kalau pakai kopiah itu menandakan ciri kita orang Indonesia. Nah, itu juga sebagai identitas bangsa kita nih. Gitu beda kan kalau Malaysia kalau ke umroh dia tanpa kopiah jadi rambutnya aja yang kebuka gitu. Jadi kayak biasa aja gitu. Nah, kalau mungkin setelah melakukan tawaf keliling atau di Mekah dan di Madinah, kita tidak terlepas dari peci tersebut sebagai identitas nasional. Nah, coba dikaitkan dengan yang punya pertanyaan Pak Nyanyang tadi, yang Pak Nyanyang mungkin bisa berikan gambaran tersebut gitu. Dipersilakan siapa yang mau memberikan? Pak, yang lain yang bisa siapa? Oke, Pak. Memang saya, Ya Pak. saya coba kasih sedikit. Ya. Nah, memang kerja Indonesia itu di luar negeri emang ya kalau kita bilang emang rajin. Tapi Pak, banyak sekali kayak misalnya di Arab kekerasan kita itu mungkin pekerja kita kurang di apa dikasih pelatihan mengenai hukumnya Pak. Saya mengenai law-nya ya, mengenai hukumnya itu yang jarang Pak. Memang sebenarnya kalau saya ngelihat ya suka sedih kadang-kadang kita nggak digaji, nggak tapi setelah kejadian baru tim advokasi datang, tapi lain dengan pekerja kayak dari Filipina. Nah, mereka tuh sudah tahu, Pak, selain bahasa Inggrisnya mereka bagus, tapi mereka tuh sudah tahu, oke, gue hanya ngerjain hanya yang di sini saja, misalnya. Saya nggak mau ngerjain ini. Kalau saya ngerjain ini harus ada tambahan. Nah, di kita tuh, orang kita tuh beda, Pak. Orang kita tuh emang tenggang rasanya tuh emang tinggi sekali. Yang penting kan kita setiap bulan dikasih gajinya. Nah, mungkin kayak misalnya kayak yang di Jepang tadi, mungkin di pelatihannya sih sudah dikasih tahu, Pak, cara-caranya. Tapi dia berubah di sana setelah mungkin sampai di negara tujuan, bergaul dengan berbagai macam negara.
Nah, mungkin di situ ya dia mulai bertingkah gitu loh. Itu pendapat saya sih, Pak. Tapi sebenarnya pekerja Indonesia itu sangat diagumi lah di negara asing ya, di di Arab, di Jepang itu sangat, karena kita tuh orangnya mau apa itu mau gitu. Lain sama pekerja-pekerja lain yang mereka tuh sudah ada dengan gaji segini, gue cuma ngerjain ini gitu loh. Kayak misalkan yang gampang di negara tengah di Singapura, tenaga kerja Filipina tuh dia sangat strict sekali. Kalau gue cuma datang ke situ cuma hanya untuk cuci baju, ya cuci baju gitu. Kalau di kita enggak, disuruh cuci baju iya, suruh setrika iya, suruh beres-beres iya gitu. Tapi gajinya sama. Karena itu mungkin apa ya, arahan untuk secara hukumnya itu juga kurang gitu loh. Terus oke lo digaji bisa cuma berapa, $2.000, lo kerjanya misalnya ini. Kalau di kita mungkin yaudah yang penting ke luar negeri, dia ngeliat hasil sebulannya kira-kira gede, ya udahlah apa aja kita kerjakan gitu Pak kalau menurut saya Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Utami. Jadi memang kita kalau standar gaji di masing-masing negara itu ya udah ada patokannya gaji ya. Misalnya dari yang ada di Hong Kong, Taiwan, dia memang minimal tuh di atas UMR kita, di atas 5 juta ya kalau dirupiahkan. Jadi dia di atas 6 juta, 7 juta sebulan nih untuk pekerja yang kayak buruh gitu ya. Artinya masih lumayan lah, masih bisa walaupun di negara-negara yang tadi saya sebutkan Hong Kong, Taiwan dan lain-lain itu daya beli kita untuk makan itu mahal ya, gitu. Makanya kita nih ya mau nggak mau yang kalau dapatnya di atas UMR kita uang rupiahnya 5 juta di atas gitu ya, misalnya dia dapat 7 atau 8 gitu. Padahal kan kehidupan yang mereka hadapi juga keras juga, tinggi gitu. Itu juga menjadi problem juga ya bagi kita. Nah, bagaimana cara menghadapi hal-hal tersebut? Misalnya tadi yang saya sebutkan, dia gaji ya anggaplah berarti kan pas-pasan juga gitu kayak di sini gitu, gaji UMR tiap bulan kita udah banyak pengeluaran. Pas kita gajian aja udah banyak pengeluaran. Nah, mungkin sama di luar negeri gitu. Tadi yang saya anggap dia di atas UMR bedanya ya paling 2 juta, 3 juta. Kalau di Indonesia 5 juta, dia 7 juta atau sampai 8 juta. Nah, bagaimana semuanya bisa menghadapi hal-hal kayak gitu walaupun ada hukum tadi ya, misalnya ya karena kan tadi yang Pak Utami bilang udah dikasih pelatihan, dikasih penjelasan hukum di masing-masing negara gitu, bahwa hukum negara yang kita akan tuju akan begini loh. Udah dikasih tahu gitu. Jadi makanya kita juga nggak boleh sembarangan gitu. Apalagi kalau di Arab gitu. Kalau kita melakukan hal-hal yang negatif, kita bisa dihukum pancung atau hukum potong tangan, itu berlaku kayak gitu. Makanya kita harus hati-hati juga gitu. Nah, kecuali perbedaan kalau kita yang tidak bersalah, yang bersalah penduduk sana kita masih bisa lawan tuh. Artinya melawan itu kita dengan kekuatan diplomatik atau dengan minta bantuan pemerintah kita atau dengan lain-lain gitu. Nah, itu kan juga bagian-bagian yang harus ditanggapi dan dicernakan supaya tidak terjadi hal-hal yang begitu. Karena banyak kayak begitu banyak gitu, kayak di mana di Hong Kong, Taiwan gitu. Paling banyak kita ya di Malaysia, Hong Kong. Nah, itu dua negara yang begitu juga di Arab Saudi banyak tuh ya. Jadi negara-negara tersebut yang saya sebutkan tadi itu adalah penyumbang TKW atau TKI kita ke luar negeri gitu. Kalau Jepang mungkin masih yang keberapa lah gitu. Paling banyak kita ke Hong Kong, Taiwan, Arab Saudi, Malaysia gitu. Itu yang negara-negara yang lebih cepat gitu. Nah, makanya kita sebagai orang Indonesia nggak bisa seenaknya juga gitu di negara orang lain gitu. Kita harus mematuhi yang tadi saya sebutkan gitu. Jadi saya mau menanyakan bagaimana nih kita bisa supaya tidak terjadi hal-hal yang demikian terhadap misalnya contoh ya,
ada orang-orang sono yang belagu, kita harus menghadapinya bagaimana untuk menghadapi orang sana gitu. Bila kita diganggu atau dijailin gitu. Apakah kita diam aja atau nggak ngelawan atau gimana gitu. Seandainya ngelawan akan berakibat gimana gitu. Itu coba saya pengen tahu juga itu. Mungkin ada yang bisa menjawab. Karena terjadinya eh, pekerja-pekerja kita yang melakukan terjadinya perkelahian itu banyak sekali gitu. Sebagai contoh, saya dengar misalnya di daerah mana ada kelompok orang Bangladesh lawan orang Indonesia sama-sama gitu. Jadi dia sama-sama manggil kan akhirnya kan ribut kayak begitu. Nah itu kan juga akan menjadikan kalau kita nggak lawan sebenarnya harkat martabat negara kita kayak diinjak-injak juga gitu. Nah, saya mau bertanya apakah bagaimana cara mencari solusi bila kita seandainya kita ada berada di dalam konflik tersebut yang mengakibatkan kita bisa apa terjadi perang atau terjadinya perkelahian. Ya. Siapa yang bisa menjawab? Ya, tadi Pak, kalau saya boleh berpendapat yang tadi Pak Hutami bilang, Pak. Jadi artinya ketika banyaknya para tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri, tentunya kedutaan kita pun harus apa namanya membuat sebuah kebijakan yang berkaitan dengan penerapan hukum tadi, Pak. Bahkan jangankan hanya TKI, Pak. Beberapa bulan ke belakang itu ada kasus yang eh, apa ya? Bagi saya ini sebuah lelucon, Pak. Pemain Persib main di Malaysia, dia bawa mobil lalu kena tilang, Pak, di sana karena melawan apa arah gitu kan. Itu sampai sudah selesai di jalan, tapi sekarang sampai apa kepolisian Malaysia dia minta bantuan kepada kepolisian Indonesia untuk menerapkan aturan lalu lintas di sana, Pak. Itu bahkan bukan TKI kan Pak kasusnya. Dia kebetulan pemain Persib itu main di AFC di Asia lawan Selangor, tim dari Malaysia. Nah, setelah selesai main, pagi-paginya itu para pemain Persib itu boleh liburan. Lalu mereka mengendarai mobilnya sendiri. Ternyata kena tilang oleh kepolisian Malaysia. Nah, hal yang menjadi lucunya adalah ketika diminta paspor dan lain-lain ya mereka nggak bawa dong karena cuman mencari sarapan aja cari makan gitu kan. Lalu ada lucu lainnya, kebetulan pemain Persib itu ada 2 orang yang prajurit yang tentara dan polisi. Mereka hanya mengeluarkan eh, ininya saja KTA-nya saja, Pak. Nah, setelah itu kan selesai di jalan. Tapi karena rame sampai di TikTok, di IG, akhirnya kan kepolisian Malaysia itu setelah pemain Persibnya sampai di Indonesia, mereka berkirim surat, Pak, kepada kepolisian di Indonesia. Nah, artinya apa? Eh, di situ pihak yang berwenang, yang membawahi warga negara di Indonesia yang ada di negara manapun, ya tadi saya sepakat dengan Pak Tami. Jadi harus ada apa ya semacam pelatihan-pelatihan juga. Jadi jangan dilepas setelah bekerja mereka lolos bisa bekerja ke Hong Kong, ke apa ke Arab, ke manapun gitu ya. Di sana pun harus ada dampak yang bisa memberikan dampak positif berkaitan dengan tadi masalah hukum, masalah sosial, budaya gitu Pak. Karena betul Pak, ketika masyarakat kita sudah bergabung di komunitasnya di sana, bisa jadi itu bisa terpengaruhi oleh hal-hal yang lain. Bisa jadi hasil pelatihan 3 bulan, 6 bulan itu hilang. Karena bergabung dengan komunitasnya di sana, bergabung dengan orang-orang yang berasal dari negara manapun gitu kan. Hingga akhirnya apa yang sudah mereka dapatkan di pelatihan itu bisa jadi ya tidak dilakukan di sana. Mungkin seperti itu Pak. Ya, ya terima kasih Pak Nyanyang. Jadi itu kalau case yang tadi pemain Persib atau orang Bandung itu sebenarnya juga saya menyayangkan juga kalau yang terjadi kayak seperti begitu Pak Nyang. Walaupun memang sebentar
dia lagi mau cari makan keluar, sebaiknya dia harus mencari supir orang sana gitu loh, ya kan? Mencari orang supir orang sana, jangan dia buktinya dia nggak tahu intinya kan dia nggak tahu jalan. Betul, Pak. Harusnya dia Ya. harusnya dia jalan yang lurus, dia tahu jalan belok ternyata perboden atau dihantam terus. Kayak Iya, begitu, berarti kan nggak tahu jalan. Itu iya, Pak. yang perlu di ini kan. Biasanya pemain klub bola begitu, dia punya ini Pak, punya supir driver mau yang model high is yang isinya 12, yang kayak model nggak terlalu banyak. Kalau yang untuk bus kan biasanya dia dari hotel bersama-sama pakai hotel yang isi seatnya 30. Nah, itu kan berarti satu klub. Tapi kalau seandainya dia besoknya baru belum masih berada di negara orang lain, dia itu akan dikasih mobil yang isinya nggak terlalu besar seperti bus yang buat pengantaran pulang atau pergi ke hotel. Jadi dia hanya seatnya 10 atau kayak AIS yang kayak kita di sini mobil-mobil travel. Nah biasanya kayak gitu. Yang isinya mau 1, 2, 3. Nah biasanya yang lebih baik seandainya itu harus ada supir. Karena supir itu nggak mungkin kan. Kalau supir orang sana pasti dia tahu jalan. Ditanya Iya, dulu, Bapak mau kemana pagi-pagi mau sarapan? Dan dia juga harus bertanya, sarapan yang enak di sini di mana Pak? Gitu misalnya pakai bahasa Indonesia, tapi kan dia mengerti kalau di Malaysia kan. Oh nanti juga Bapak supir itu akan ngasih tahu gitu. Saya baiknya sih begitu. Kalau dia keluar yang tidak tahu daerahnya buta, apalagi traffic gitu, itu ya patut diduga dia salah memang Pak Nyanyang. Jadi nggak bisa di ini kan Pak Nyanyang. eh, Dia jadi kayak semena-mena juga pemain Persib itu, dia coba-coba jalan dengan kita cuman mungkin saya mau jalan ke sana sebentar, tiba-tiba kan jalan udah berbeda, udah berubah, nggak tahu mau yang kemana, tujuan kemana, nanti muter balik nggak gitu atau jauh nggak kan gitu. Nah makanya kalau terjadi hal-hal yang kayak begitu, sebaiknya lebih baik ada supir ya kalau tadi gitu. Gitu Pak Nyanyang gitu. Jadi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Sampai akhirnya viral di TikTok, di media sosial gitu atau yang lain-lain kayak begitu. Nah, saya mau tanya lagi nih. Ada kasus nih ya. Coba dipecahkan nih. Belum lama ini viral Malaysia dan Singapura mengklaim bahwa buah durian adalah akan dijadikan buah nasional. Padahal di Indonesia nih banyak durian juga. Spesies durian di Indonesia tuh lebih dari 30 spesies. Baik yang ada di Sumatera, di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain itu semua ada. Karena buah durian ini adalah buah tropikal yang ada di Indonesia gitu ya. Sedangkan Singapura dan Malaysia itu mungkin spesiesnya nggak ada juga gitu, mungkin dia ini kan kayak begitu. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa dua negara tersebut mengklaim bahwa durian itu adalah buah nasionalnya dia lagi mengklaim dua-duanya tuh buat eh, supaya diakui oleh FA, badan ini badan pangan dunia lah anggaplah kayak gitu, atau Food PAO, Food Agriculture Organization. Nah, kayak gitu ya. Jadi, saya mau tanya atau bisa menjawab nggak, kalau terjadi case kayak gitu bagaimana? Apakah kita, sedangkan kita ini, durian ini, Bapak sendiri tahu gitu. Durian ini kita seluruh di Indonesia ada semua gitu. Baik di Aceh aja banyak, Aceh sampai Lampung banyak. Kita dari Banten sampai Banyuwangi banyak duren. Itu spesiesnya beda-beda Pak ya. Yang tadi saya bilang kita tidak lebih spesies duren itu lebih dari 30 spesies gitu. Begitu juga yang ada di Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain gitu. Masih banyak lagi. Nah, sedangkan kalau Bapak lihat sendiri kan Singapura, dia kalau lihat hutan nggak ada, mau taruh ini nggak ada, dan Malaysia juga secara nasional masih kalah hutan-hutan Malaysia sama Indonesia. Dan kenapa kedua negara ini malah mengklaim bahwa
Duren ini adalah nanti akan menjadikan buah nasional mereka berdua atau lagi sengketa itu berdua gitu. Nah, tanggapan kita gimana? Kita ini sebagai sebenarnya Duren ini kita lebih banyak loh daripada dua negara tersebut gitu. Yang bisa memberikan solusi siapa? Dipersilakan. Halo Pak, halo, Ya, lanjut. halo Pak. Ya paling Ya, lanjut. ya kalau saya sih sederhana aja ya, karena ini kan melibatkan beberapa negara ya internasional. Ya yang paling gampang ya berdialog aja diplomatik yang resmi, cari independen pihak yang bisa menjadi apa ya, ya menjadi win-win solution lah gitu ya. Ini Duren mau dari negara mana ya tentunya ya berdialog diplomatik secara resmi. Kalau emang melibatkan Badan Pangan Internasional ya pihak itu yang dilibatin. Terus ya dibuktikan aja Malaysia kenapa lu klaim Duren ini punya lu gitu ya. Buktinya apa gitu ya. Bukti autentik, bukti apapun itu yang memang bisa menegaskan kalau memang Duren ini lebih layak produknya Malaysia gitu ya. Nah, ya, itu mungkin ya, yang bisa dijadiin eh, bahan diskusinya gitu ya. Kalau memang lo mau ngeklaim Duren ini punya Malaysia, punya Singapura gitu, bukti autentiknya apa, terus kemudian ya silsilah Durennya kenapa lo confident ngakuin itu Duren punya Singapura apa gitu ya di dunia internasional gitu. Ya terus apa namanya? Ya nanti kalau memang udah duduk bareng ya udah dibikin aja perjanjiannya dari dua negara ini berjanji menyepakati gitu ya kalau memang Duren ini punya siapa ternyata bukan punya Malaysia bukan punya Singapura malah punya Indonesia ya nggak apa-apa juga yang penting ada apa namanya ada kebijakan ada apa namanya ada perjanjian lah gitu ya hitam di atas putih secara internasional dunia tahu kalau memang ya Duren ini bukan punya negara Singapura atau Malaysia misalnya kayak begitu ya kalau Indonesia mau turut campur karena kan secara jenisnya Indonesia justru lebih banyak itu misalnya lah orang Indonesia aja punya banyak jenis malah dia nggak ribut-ribut itu punya Indonesia gitu kalau memang Indonesia mau ikut-ikutan gitu pengen ikut ngakuin gitu terus ya udah terus kalau memang udah sepakat internasional udah mengetahui perjanjiannya udah ada ya udah bikin aja beberapa kegiatan atau festival yang makin menunjukkan kalau memang Indonesia udah final nih ternyata punya Indonesia bukan punya Singapura atau Malaysia Festival Duren Internasional kah yang memang ini gagasan dari Badan Internasional Pangan yang menunjukkan kalau memang ya itu Duren punya Indonesia paling gitu sih Pak ya kepikiran gitu Pak makasih Pak. Ya. Ya, jadi memang banyak banyak analisis ya. Jadi saya mengharapkan nanti kalau di ujian UAS nanti seperti ini gitu. Jadi banyak pemikiran-pemikiran. Jadi banyak pemikiran yang bisa melakukan kita analisis-analisis gitu. Tadi kalau misalnya tadi Pak Ahmad Ridwan bilang begitu ya, emang seharusnya begitu. Tapi kita nih tidak mengklaim gitu loh. Kemarin yang mengklaim itu cuma dua negara, Malaysia dan Singapura. Ya tadi kalaupun seandainya diklaim oleh dua negara tersebut dan bila bila ternyata juga hasil dukungan dari dia kan memang kalau udah ke bawah ke lembaga internasional pasti akan diketahui tuh silsilahnya tuh. Ini buah duren duren apa jenisnya? Biasa tumbuh di daerah mana kayak begitu kan kayak Indonesia pasti tahu dong Indonesia nih wah ini buah duren Aceh misalnya ini buah duren Ucok punya Medan gitu kan nah kan kalau di Medan kan duren Ucok yang terkenal kayak begitu di setiap kita provinsi kita ada semua gitu di Palembang juga gitu kalau kita datang ke Palembang gitu nih duren mana nih Duren Muara ini atau mana gitu, Duren Palembang asli atau daerahnya daerah ini gitu, udah dikasih tahu gitu. Gitu. Begitu juga tempat-tempat lain yang ada di Jawa, di Kalimantan gitu. Tapi memang yang mengajukan klaim ini ya dua negara tersebut gitu. Indonesia kok kenapa dia tidak mau mengklaim apakah emang dibiarkan aja kayak begitu atau tidak kan? Kayak begitu. Nah, saya mengharapkan nanti setelah ditelusuri oleh berbagai pihak itu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi masih tetap lanjut gitu. Seperti kasus
kita kasus yang Sipadan Ligitan kita sama Indonesia gitu. Indonesia sama Malaysia yang ada di Kalimantan. Nah, itu juga kita harus jangan sampai kita kalah juga kayak seperti gitu gitu. Itu yang bikin kita bisa lintas lintas negara tersebut gitu, bisa diambil gitu. Padahal kan juga di atas itu saya juga pernah ke daerah tersebut ya, daerah Tarakan itu Kalimantan Utara itu. Itu kita istilahnya di situ ada dua itu tuh, ada dua kita ke sebelah aja udah masuk negara tersebut gitu. Kayak begitu. Jadi kalau ada hal-hal yang em, berbentuk sengketa seperti itu, memang harus semuanya dirunut dari belakang gitu. Jadi dari silsilah, dari sejarah, dari apapun juga yang perlu diketahui semua atau punya data-data otentik gitu. Gitu. Jadi ya gitu ya. Jadi semuanya harus bisa bisa dilakukan gitu. Jadi bisa diklaim atau bisa memang ini buah durian paling banyak jenisnya di Indonesia gitu. Sedangkan dari Malaysia walaupun kayak ada yang lagi kayak jenis durian montong yang lebih di Malaysia juga ada yang model jenis montong yang besar-besar gitu. Jadi macam-macam gitu. Nah, saya mengharapkan dari hal-hal yang kayak gini bisa menghasilkan budaya kita lebih maju lagi gitu. Itu dari segi itu aja ya. Kita nih banyak ini, banyak permasalahan-permasalahan budaya, lintas sektor multikulturalnya juga gitu. Gitu. Yang tadi saya sebut gitu. Kalau kita jalan misalnya yang ada di antara perbatasan Kalimantan, Sarawak dan Kucing atau di daerah Kalimantan Utara, itu pos batasnya cuman dikasih ini aja, patok aja. Kita langkah ke depan udah masuk negara Malaysia. Itu ada tuh. Jadi dibikin di situ kayak rumah, kita masuk rumah tersebut kayak dua gitu yang dibikin dua di perbatasan itu, yang satu Malaysia, kita jalan sedikit di dalam rumah tersebut udah masuk punya Malaysia gitu. Nah, itu juga sebagai pos lintas batas dua negara juga gitu. Jadi jangan sampai kita juga kehilangan atau batas-batas negara kita diambil, dicabut, terus dipindahin ke kita jadi berkurang gitu. Itu juga jangan sampai terjadi hal-hal yang kayak begitu. Misalnya bukan kita bertambah ke negara Malaysia, tapi kita malah berkurang ke Indonesia jadi kurangin gitu. Itu bisa terjadi hal-hal yang kayak begitu. Makanya sering keamanan kita baik TNI Polri yang menjaga perbatasan itu juga rajin juga melihat patok-patok yang sudah digariskan gitu. Itu. Ada yang mau bertanya nggak? Boleh dipersilakan masalah apa aja? Dipersilakan masih ada waktu nih. Ya, izin Baru. bertanya ya, Pak. Ya, silakan. Ya, tadi dari kasus atau dari kisah durian ya, Pak ya. Ya. Dari kisah durian itu kan ini sudah menjadi perdebatan lama ya kalau dari artikel yang saya baca itu antara Malaysia dan Singapura. Kemudian Indonesia juga sebenarnya terlibat di dalamnya gitu. Karena apa namanya, mengapa dua negara antara Malaysia dan Singapura memperdebatkan atau mengklaim durian itu menjadi apa namanya milik mereka. Itu karena kan ada alasan ya, karena nilai ekonomis dari durian itu sendiri itu, dan apa namanya sebagai simbol budaya juga ya. Kalau tidak salah itu durian itu sebagai simbol budaya di kawasan tersebut gitu. Nah, apa namanya, di Malaysia sendiri itu di Komunitas Durian Manufaktur Association atau DMA itu sudah mengajukan klaim kalau durian itu milik mereka gitu. Meskipun di Indonesia juga banyak. Kalau saya itu malah timbul pertanyaan gitu Pak, mengapa ya Indonesia dengan yang negara yang secara kedaulatan itu kan punya kedaulatan, tapi ketika ingin apa namanya, ingin mengklaim haknya gitu, kayak batik juga pernah diklaim ya sama Jepang atau sama siapa gitu.
terus tempe juga ya, apa namanya, dari produk makanan itu diklaim sama Amerika atau negara mana gitu. Mengapa negara kita sendiri itu kesulitan ya Pak untuk apa namanya, mempertahankan kayak budaya kuliner yang sudah mungkin menjadi apa namanya, budaya dari nenek moyang kita menjadi milik kita gitu. Menurut Pak dosen itu bagaimana gitu terkait dengan kekuatan atau kedaulatan negara kita ini? Iya, jadi malah bertanya dia. Jadi tanyanya memang tadi kalau yang kasus Duren yang tadi saya sebutkan bahwa seharusnya Indonesia itu juga bisa ikut berpartisipasi. Jadi bukan ini aja gitu. Jadi dikasih juga bukti-bukti kita ke luar negeri atau ke badan-badan pangan di dunia itu gitu. Tapi dengan catatan kita harus punyai data-data valid dan konkret dan reliable semua gitu. Jadi supaya nanti pas eh, punya ada runutan-runutan bahwa buah-buah ini kayak ini ada ini gitu, ada bisa dipakai oleh kita sendiri gitu. Jadi jangan sampai kita di memang kadang-kadang kita kalau terjadinya timbul eh, konflik atau terjadinya masalah ini, kita baru ngeh tuh biasanya gitu, baru baru ngeh bahwa kita nih baru mau, wah kenapa kita juga kan, misalnya kayak kasus yang kita punya ini apa, kepala barong yang punya Riok Ponorogo diakuin oleh Malaysia, dia mengakui bahwa eh, barong itu juga kayak gitu, atau batik Malaysia juga ngakuin bahwa dia punya batik gitu, tapi dia sebenarnya kan kayak gitu. Di Malaysia itu tidak batiknya tidak kayak kita yang ada di Jogja atau di Solo. Batik tulis atau batik yang mencorakan bahwa kita aja udah bedain ya. Misalnya batik yang Jogja biasanya warnanya atau kegelap-gelapan kalau orang Jogja batiknya ya. Terus kalau yang di Solo batiknya itu terang, cerah gitu, jangan cerah warnanya, cerah motif-motifnya gitu. Tapi kalau yang punya Jogja itu biasanya banyak kayak lurik yang hitam-hitaman kayak begitu dasarnya gitu. Nah, itu juga menandakan bahwa kita punya hal-hal yang seperti itu gitu. Kita sebenarnya harusnya kita baru kemarin menginikan aja yang eh, kayak keris yang udah diambil oleh Belanda punya kita kayak yang begitu. Nah, kita supaya ada hal-hal yang lain yang menarik, jangan sampai ada diakuin klaim-klaim tersebut gitu. Saya mengharapkan, apalagi kita punya Menteri Budaya sendiri ya, Menteri Fadly John. Dia juga semuanya memang harus dihak patenkan semua gitu. Gitu. Jadi dihak patenkan minimal di dalam negeri dulu nih di Kementerian Hukum. Kementerian Hukum kan punya ada itu hak paten dan hak yang tidak bisa Haki, Pak, digugat haki. gitu. Ya, yang pokoknya dari Kementerian Hukumnya udah kita patenkan di sana gitu. Jadi nggak bisa main-main lagi gitu. Itu kita udah ini kok gitu. Tapi dengan catatan harus melangkah lagi ke depan. Melangkah ke depan kemana? Yang setelah melakukan hak kekayaan intelektual di dalam kementerian itu bisa dibawa lagi eh, ke dunianya gitu, ke dunia lain atau di PBB atau di UNESCO yang sebagai tempat ini gitu. Gitu. Jadi kita harus menjaga semua ya, jangan sampai hilang gitu. Jangan sampai diklaim-klaim oleh negara-negara yang tidak tidak memiliki dasar gitu. Padahal dasarnya kita ya dari Indonesia semua tadi. Yang tadi saya bilang, kita nih duren aja sampai 30 spesies. Mungkin Malaysia nggak ada kali spesies, paling banyak 5 atau berapa kali. Mungkin ya gitu. Atau di bawah kita banget gitu. Karena kalau buah durian ini kan buah tropikal, artinya buah hutan. Asalnya dari situ yang ada, artinya tumbuh tanpa perlu ditanam ditanam orang, tapi udah dasarnya udah ada di hutan-hutan gitu.
bisa juga ditanam oleh kita sendiri dijadikan budidaya duren gitu ya. Tapi kalau yang aslinya rata-rata duren itu tanaman hutan gitu. Terus nanti dibudidayakan bisa di rumah atau di pekarangan gitu. Itu kan yang dibudidayakan. Nah, artinya apa? Bahwa kekayaan kita tuh tidak main-main semua gitu. Gitu Bapak Ibu. Jadi pada intinya apapun juga kalau sudah terjadi sengketa, kita tuh baru melek biasanya negara kita ya, baru melek, baru tahu bahwa ada hal-hal yang begitu. Nah, kayak kemarin juga kan yang tadi saya sebut Menteri Pangan, Menko Pangan baru bilang bahwa kita lebih banyak ininya spesies duren katanya. Lah, kenapa nggak di ini gitu? Di tadi yang ibu kayak ibu tadi Bu Wati bilang ya harus diinin semua, didata atau dicari asal usul duren, duren dari mana, duren apa namanya, kayak begitu. Mungkin kita lebih juga dari 30 spesies tadi yang disebutkan itu. Sebab duren Aceh dengan duren yang ada di Sumatera satu dengan lainnya itu pasti beda. Nah, kalau di Medan terkenal dengan duren ucok gitu kayak misalnya gitu. Atau di kita di sini di Jakarta di daerah-daerah sekitarnya duren Petruk misalnya kayak begitu. Itu yang bisa kita ini kan menjaga lestari ya gitu. Jangan hanya yang udah terkenal gitu. Kayak semacam rendang. Rendang itu juga mau diakuin oleh Malaysia. Padahal memang Malaysia sendiri tuh orang-orang Minang tuh banyak banget di Malaysia itu. Dia mau mengakui juga rendang. Tapi kan kita udah mendaftarkan rendang itu adalah makanan budaya dari Sumatera Barat yang sudah dipatenkan ke dunia. Dan juga sudah diakuin bahwa rendang ini makanan yang terlezat dengan bentuk daging-dagingan gitu. Gitu Bu. Jadi kita harus waspada juga Bu ya, jangan sampai kita kelengah lagi gitu. Ya kayak kita nih gampang banget gitu diinikan gitu. Dilecehkan, di diambil atau dimacam-macam kan kayak begitu. Iya, Pak. Ya, jadi harus waspada intinya Bu. Waspada kalau Ibu punya data-data hal-hal yang kira-kira untuk mendukung eh, kebudayaan kita atau dengan yang lain-lain, misalnya Ibu punya kebaya, Ibu kan kebaya bukan di Indonesia ya, mungkin Malaysia punya juga kebaya, baju kurung atau gimana kan. Nah, mereka nanti juga bisa mengakuin juga misalnya kayak begitu. Itu yang kita harus sebenarnya untung sekarang Menteri Budayanya satu sendiri gitu. Kalau waktu itu kan digabung. Menteri satu, Menteri Pendidikan Dasar Menengah, eh, Perguruan Tinggi dan Kebudayaan jadi satu. Sekarang dipisah, jadi masing-masing udah punya job ininya masing-masing gitu, job kerjanya gitu. Ada yang lain Bapak Ibu? Saya Bapak, Ya Bu Suprapti. iya, punten Bapak, izin berpendapat Bapak ya terkait Ya, perebutan siapa pemilik duren ibaratnya gitu Pak ya antara Malaysia dengan Singapura. Mungkin saya bicara ke mereka tentang mereka dulu gitu Pak ya, negara itu dulu. Mungkin kenapa mereka itu seolah-olah terlebih dahulu mengklaim tentang duren adalah milik asli negara mereka, karena pastinya mereka punya pertimbangan Pak ya. ya, Salah satunya mungkin dengan mereka mendapatkan hak atau klaim terhadap suatu produk itu kan otomatis kayak semacam apa ya, harga diri gitu ibaratnya. ya, Secara tidak langsung itu kan akan menjadikan pengakuan bagi dunia internasional bahwasanya itu adalah produk, misalnya produk Singapura. Otomatis dengan seperti itu, mau tidak mau akan mendongkrak terhadap kegiatan ekonominya maupun kegiatan pariwisatanya. Apalagi zaman sekarang kan orang-orang itu serba termasuk orang yang cepat penasaran Pak ya, ingin tahu gitu. Pastinya dengan diklaim oleh suatu negara, orang yang mengetahui informasi tersebut ingin membuktikan atau ingin mendatangi langsung, sehingga mau tidak mau itu akan berpengaruh terhadap perekonomian si negara itu gitu. Terus adapun kenapa mungkin kok Indonesia nggak cepet-cepet sih gitu mengakui, kalau kan padahal kata Bapak tadi Pak ya, Indonesia itu sebetulnya secara varietas aja lebih banyak gitu, lebih bervariasi gitu ibaratnya. Tapi kenapa kok kita diam-diam aja? Ini menurut saya Pak ya, mungkin
Karena kenapa Indonesia kok tidak mengklaim, tidak ikut-ikutan mengklaim? Karena mungkin data-data yang dimilikinya belum lengkap. Karena biasanya kan untuk mengakui sesuatu, kita kan juga pastinya perlu punya data-data yang valid gitu, ibarat entah itu misalnya jenisnya, asal mulanya, dan seterusnya mungkin Bapak ya, gitu, ibarat Ya. seperti itu. Di samping juga mungkin untuk kepengurusan atau mengurus hal seperti itu ke UNESCO, ke FAO itu pastinya kan tidak mudah gitu. Pasti banyak langkah-langkah ataupun biaya-biaya yang harus dikeluarkan gitu, termasuk mungkin untuk melakukan riset gitu, untuk mengumpulkan data-data itu. Sementara mungkin di kita ini masih ada hal lain yang dianggap lebih penting gitu, sehingga energinya lebih baik diarahkan kepada hal yang mengurusi sifatnya lebih penting dulu gitu, dibandingkan mengurusi atau mengakui, mengklaim bahwa duren itu milik kita gitu, ibaratnya seperti itu Bapak. Kemudian lagi, memang sih satu sisi ada gregetnya juga ya. Cuman kan kita juga perlu tahu bahwasanya Malaysia itu kan, kalau yang saya tahu gitu, kalau melihat di film Upin Ipin itu kan terdiri dari berbagai bangsa ya, ibaratnya ya, ada Jarji dari India gitu, ada yang dari Indonesia gitu kan, dari Cina gitu. Saya berpikir kadang apakah Malaysia itu sebetulnya daerah yang seperti Australia gitu Pak, daerah yang maksudnya suatu negara yang terbentuk karena lebih banyak ada migrasi gitu, ibaratnya banyak pendatang-pendatang dari negara lain yang akhirnya bermukim di negara tersebut gitu, sehingga memperkuat banyaknya jumlah penduduk gitu Pak, sehingga tidak heran jikalau Malaysia itu lebih sering mengklaim produk-produk atau budaya-budaya yang ada di Indonesia gitu ya, karena memang kan banyak sekali warga negara Indonesia yang tinggal di sana gitu. Mungkin itu Bapak pendapat dari Iya. saya. Oh, satu lagi Bapak. Paling kalau menurut saya sih gitu ya, salah satu caranya bagaimana supaya kita juga jangan sampai kehilangan lagi dalam hal kebudayaan, baik itu budaya yang berwujud ataupun yang tidak. Memang sih kayaknya betul sekali, kita tuh harus mengenal budaya kita tuh sejak dini, memperkenalkannya. Contohnya mungkin bisa saja pemerintah itu mendorong setiap daerah untuk melestarikan kebudayaannya. Misalnya kalau saya tuh di daerah Cilegon Pak ya, kebetulan saya sebetulnya orang Cilegon tapi tinggal di Lebak. Di daerah saya tuh Pak ya, kalau ada pengantinan itu masih ada kendang gitu, kendang yang untuk kalau pengantin diarak. Nah, itu ada musiknya gitu, kayak semacam bandrong tapi bukan bandrong gitu. Musiknya itu musik kendang. Mungkin hal seperti itu perlu kita lestarikan gitu. Jangan sampai setelah diklaim gitu ya, baru sibuk gitu. Sehingga kan kalau diperkenalkan dari sejak dini, mudah-mudahan anak-anak kecil juga sudah mulai menyukai gitu. Di samping kan eh, deraan budaya luar kan begitu kuat gitu, Pak. Apalagi sejak ada medsos yang luar biasa ini. Mungkin gitu Bapak pendapat saya. Oke, ya terima kasih Bu pendapatnya Bu. Jadi memang di Malaysia itu Bu memang migrasi itu banyak sekali juga Bu ya, dari orang India, Bangladesh dan macam-macam. Dia mereka ini ya. Jadi kita juga nggak bisa disalahin Bu ya. Kayak terutama di Malaysia tuh turunan Padang atau Minang tuh banyak juga di sana. Karena dulu waktu zaman-zaman peperangan itu, waktu zaman PRRI, orang Minang tuh berlari ke Malaysia. Dari Riau tinggal nyebrang pakai sampan aja, lewat Selat Malaka itu bisa sampai gitu. Gitu ya. Jadi banyak yang eh, lintas budayanya banyak gitu. Makanya mereka pas otomatis pasti kalau sampai di Malaysia dia membawa ciri khas eh, budaya yang dia bawa asal dari asalnya itu. Kayak gitu Bu ya. Jadi kita harus malumin aja gitu. Kayak, makanya di Malaysia sendiri sebenarnya kalau saya lihat kan memang tambah lagi Bu yang tadi Ibu bilang ya, Malaysia itu juga dari jajahnya itu penjajahan Inggris. Inggris itu dia minta Malaysia tuh minta supaya kalau ada apa-apa minta ke Inggris gitu. Karena negara Commonwealth mau ngebantu gitu misalnya. Padahal Singapura juga jajahan dari Inggris sama gitu sama. Jadi mereka perang juga bila terjadi gitu. Makanya kita nih sebagai jajahan dari Belanda juga kita kan nggak takut dengan hal-hal yang terjadinya. Itu juga sebagai kita pelajaran lintas budaya gini. Nah, makanya kita mengharapkan supaya menjaga dan melestarikan budaya kita semua gitu. Supaya jangan sampai diambil dan diklaim oleh negara-negara manapun juga, bukan termasuk yang tadi aja, bukan
bukan masalah duriannya, yang lain juga begitu ya Bu ya. Jangan sampai gitu. Itu. Ini pada berkurang ini yang Zoom. Pada kemana ya? Coba saya presensi lagi ya. Pengen tahu Siap, aja Pak. ini yang Siap, ah, siap. Ya, ya Pak. yang Udah, Pak. presensi. Kayaknya hujan, Ya, Pak. Pak, Pada siap. kepental, Pak. Pak. Enggak. Pak Jangan nyari Nanyang, Pak tiduran nih. Nanyang, saya juga hujan. Ini dari tadi hujan tuh. Tadi dengar geluduk nggak? Saya juga Sama, Pak. geluduk. Di sini hujan juga, Pak. Sama, Rata, Pak. Pak. Di sini Sama, baru Pak, mau hujan hujan, petir, Pak. Pak. Pak, izin, Pak. Saiful Terkasih Oktav hujan. hadir, Pak. Tadi susah masuk, sinyal saya berantakan. Iya, kamu dipanggil-panggilin kemana tadi? Sinyal saya berantakan, Pak. Sinyal berantakan. Sinyal mah nggak ada yang berantakan. Kamunya yang berantakan, Saiful. Maaf, Pak, maaf, Belum Pak. bayar IndiHome kayaknya, Pak. Pas Saifulnya, Pak. Sinyal nggak ada yang berantakan nih. Buktinya dari awal sampai akhir ini saya stabil loh. Saya juga sama hujan itu. Geluduk dari Tahu tadi. nih Excel nih. Petar-petir, Berantakan sinyalnya. petar-petir juga saya juga ada sama. Jadi gini, saya itu kalau nggak mau begini bikin 2 device, 1 laptop, 1 handphone gitu. Untung saya cuma 1 nih, saya pakai laptop aja nih. Gitu. Ini sekarang udah berkurang lagi nih presensi nih, kayak sekarang tinggal 39. Saya nih jadi gini, kalau alasan dibilang mental-mental itu klasik juga ya, klasik ya. Itu jawaban klasik. Kalau saya malah patut diduga nih, patut diduga bukannya nuduh ya, patut diduga. Patut diduga ini dia memang keluar seolah-olah jaringan gitu loh. Saya ini nggak bisa diinin juga gitu loh, gitu kan. Barangnya di mana? Barangnya di Jadi mana? bukan masalah sinyalnya, bukan masalah apa orang, makanya saya bilang bukan ininya gitu. Coba saya pengen tahu nih siapa yang keluar nih dari 50 tinggal 39, ada sekitar 12 orang dari S. Kalau 52 13 orang ini. Atau dikurangin yang udah keluar 1 11. Ripadi Uwen. Nggak ada ya tadi ya. Denny tadi izin karena dia sakit. Ananda Putri Wardani. Ananda. Saya. Oke. Nih saya catat lagi di kertas nih yang nggak ada nih, bener. Lanjut, Pak. Lanjut. Iya. Ya. Sanyul Saputra. Hadir. Oke. Nur Siti Badaria. Hadir. Oke, thank you. Ahmad Batara Parenta Berlindungan. Hadir, Pak. Oke, ya. Rea Ahmad Matin. Hadir, Pak. Ada. Oke. Dada-dada ya. Nanti tangannya di kamera biar nimbul ya. Ani Salima. Ani Salima. Nah kan Ani Salima nggak ada kan? Eki, ntar kasih tahu aja Ki. Tadi Pak dosen presensi lagi terakhir gitu. Ya, Biar Pak. dia kaget juga. Suprapti. Hadir Bapak, tadi Bapak. Oke, sudah. Jadi Anissa 5 kolomnya saya ini lagi ya, saya kosongin lagi. Terus nanti kalau yang tadi dibilang Bapak tadi yang ngomong tadi misalnya saya panggil Ades, Bapak beruntung gitu. Mas Jadi Saiful yang beruntung. iya dong. Tadi sudah dipanggil mental. Sekarang Pak tadi saya mental. Saya bilang orangnya kali yang ini tuh. Siapa tadi? Siapa tadi? Mas Saiful. Mas Saiful. Beruntung. Anda beruntung kan? Ya, Pak. Jadi gini. Jadi ini saya pakai strategi juga. Kuliah ini pakai strategi. Awal saya panggil, terakhir coba saya panggil. Apakah dia masih hadir nggak? Itu strategi saya itu. Kak, Iya. Pak, izin Iya, Pak. jadi Kalau untuk minggu depan yang presentasi 2 kelompok, boleh nggak, Pak? sama yang sekarang. Iya. Oh enggak, udah percuma. Jadi percuma. Itu. Makanya nanti saya mau minta sama Ekin yang kelompok sekarang nih, siapa aja nama-namanya. Kan udah dikasih tahu dari awal. Nah, jadi gini yang masalah presentasi juga, kalian besok-besok tuh harus tanya sama ketua kelas. Pak ketua kelas,
besok materi siapa ya? Kan bisa begitu proaktifnya. Jangan tadi saya tunggu-tungguin gimana ya kan? Kan bisa nanya sama ketua kelas atau yang sudah dibagikan. Masa mesti dipecut juga sih, kan nggak mungkin. Udah S2 nggak mungkin dong. Ya kan? Tuh si Nyanyang sampai ketawa tuh. Masa dia diam tiba-tiba materi yang tadi mencari solusi PLB aja bingung siapanya kan? Berarti kan nggak menyimak dan nggak diinikan. Mungkin juga walaupun dia bilang tadi yang kelompok tadi udah dibuat apa makalahnya, tapi lupa bikin PPT-nya. Tadi ada yang ngomong begitu misalnya tadi. Padahal kan PPT lebih lebih mendingan dia buat PPT mau 10 slide, 12 slide, mendingan begitu daripada dia ini kan. Karena kan yang akan ditampilkan PPT dulu. Gitu. Akhirnya makalahnya mungkin atau tadi kalau mau ini memang kalau ada ini kamu gambarin aja dari ini makalahnya biar ketahuan, tapi dibacanya kayak model PPT, ambil yang kira-kira poin penting aja, bisa begitu sebenarnya. Jadi kita nih harus banyak cara dan banyak ya mahasiswa juga tahu lah gitu, jadi kayak begitu ya. Rizka Mahardika, Rizka. Hadir, Pak. Oke, ya sudah. Saila Istiqomah, Saila tadi nggak ada ya. Anwarudin Putra Pamungkas, Anwar. Present, Pak. Ya oke, sudah. Rani Supriyani, Rani. Hadir, Bapak. Oke, sudah. Sarul Hamdan. Hadir, Pak. Ya sudah. Cep Gaha Adi Permana, Cep. Hadir, Pak. Oke, sudah. Oke. Nani Tia Purwa Iranti, Nani. Nani. Hadir. Ya, oke, sudah. Puji Lestari, Puji. Hadir. Oke, sudah. Wahyu Nurdin, Wahyu. Hadir, Pak, hadir. Hadir, Pak. Ya, sudah. Ini yang tadi yang bukan yang tadi itu ya, Wahyu, bukan. Bukan, Pak, bukan. Taskia Vini keluar. Nyang Kus. Siap, Pak. Nyang. Hadir, Pak. Ya, gitu, Nyang. Risa Herunisa. Risa. Hadir, Pak. Oh, kirain nggak ada. Saya pengen delete ini yang tadi. Ada, Bapak dari tadi. Ini ngeklik note-nya. Ya, sudah saya contreng juga. Nur Fajriah. Hadir, Pak. Nur. Hadir, Nur Fajriah. Oke, sudah. Irene. Hadir, Pak, masih standby. Oke. Arifin. Hadir, Pak. Oke. Saiful Oktavani. Hadir, Pak, hadir. Oh, yang tadi nih ya. Ya, Pak. Ini udah saya ini nih. Sudah kosong tadi. Ini udah saya Hadir, tambahin Pak. lagi nih. Kamu beruntung juga ini. Ya, Jadi terima kasih kasih, tahu Pak. yang malah dia absen awal, dia keluar sekarang malah di delete. Abdul Aziz Al Ghifari. Ini nih Abdul Aziz nih yang ada nih. Abdul Aziz. Keluar. Ada itu, Pak. Hah? Ini jawara nih. Abdul Aziz jawara nih. Ke toilet kali, Pak, ke toilet. Oh, ke toilet. Siapa yang bilang ke toilet? Yuk. Pak, itu temennya Pak Nyanyang, Pak. Ditanyain aja ke Pak Nyanyang. Nyanyang. Atau Pak. Ya, Nyanyang tuh Pak kasih Arifin. tahu sama Nyanyang. Jangan balik ke pos dulu. Enggak, Pak. Lagi persiapan nonton Persija, Pak. Ya, enggak. Ya, selesain dulu lah kuliahnya. Nonton Persija kan malam. Nggak mungkin sekarang, jam-jam sekarang. Nanggung sama maghrib. Kalau sekarang. Bisa kualat. Bayangkara, Pak. Iya. Minta sih, nggak ada tadi ya. Umroh. Ahmad Ridwan. Hadir Ahmad Ridwan, Pak. Oke. Mutiara Syafira Anastasia. Hadir, Pak. Oke, sudah. Elizabeth Hasibuan. Hadir, Pak. Oke, masih ada. Rizky Febriska Towaki. Ada, Pak. Oke. Muhammad Ridwan. Hadir, Pak. Oke, sudah. Fedila Artam. Hadir, Oke, Pak. sudah. Ari Rekno Ulta Maharani. Hadir, Bapak. Sudah. Rian Hadir. Erdiana.
Ya, Hadir, Pak, hadir. sudah. Vicky Wauzan. Vicky. Nah, Vicky nggak ada juga nih, Vicky nih. Udah, saya delete ini. Abdul Muiz emang nggak masuk. Eki Pranata Simanjuntak. Eki. Hadir, Pak. Oke. Ratna Heni Susanti. Hadir, Pak. Oke, sudah. Farida Sari. Hadir, Pak. Oke, sudah. Wayati. Hadir, Pak. Oke, sudah. Arif Rosmalina. Hadir, Arif. Pak. Oh, Hadir, hadir. Pak. Oke, sudah. Utami Chandra Kusuma. Utami. Hadir, Pak. Oke, sudah. Ahwan Yanwar Rasbianto. Ahwan. Ahwan. Nggak ada ya Ahwan ya. Kabur. Terkasih tahu Ki. Agus Soleh. Hadir, Pak. Oke, sudah. Sudah. Risna Afriansa. Risna. Hadir, Pak. Oke. Katarina Dwi tadi nggak hadir. Hadir nggak sekarang? Katarina Dwi. Emang nggak hadir ya? Udah kotak nih kan tadi. Perawati. Vera. Hadir, Pak. Oke, ada. Aman. Sudah masih kontrol diri. Triutomo. Tri. Nah, Tri nggak hadir nih, Triutomo nih. Saya contreng birunya saya hapus. Sri Mulyani. Hadir, Pak. Hadir. Ya, sudah. Ya, jadi saya mau ngasih tahu ya, kalau terjadi kayak begini, tiba-tiba mau masuk lagi. Nah, makanya tadi yang tadi itu gitu ya. Jadi saya ngelihat. Halo Pak, saya hadir deh tadi Pak. Siapa? Ahwan. Iya. Baru masuk tadi 39 sekarang. Baru masuk dari tadi Pak. Ada, Pak Ahwan, cuman suaranya nggak keluar tadi, Pak, pas di absen. Ada dari tadi, Pak. Siapa yang perempuan yang bilang tuh? Saya, Pak Ari, kebetulan bersebelahan dekat tuh, Pak. Oh, Pak gitu. Ahwan dari tadi ada, Pak. Cuman dia pas ngomong nggak ada suaranya. Awan nomor berapa nih Awan? Oh, nomor ini Awan 44. Oke. Tadi pas saya lihat 39. Tapi sekarang 40. Ya udah saya ini ya. Terima kasih ya untuk materi hari ini. Untuk Eki, kasih tahu Ki. Sebagai ketua kelas. Siapa? Nanti yang presentasi minggu depan siapa? Materinya apa? Jadi jangan sampai terjadi hal-hal yang kayak begini. Baik, Pak. Gitu. Jadi jangan ini juga Ki, gitu Ki. Iya, Pak. Iya. Saya nungguin udah 10 menit, belum juga di share screen. Nah, makanya saya tuh kadang-kadang suka ngasih, tolong diserahkan PPT dan makalah duluan 1 hari sebelumnya, atau paling lambat jam-jam tadi pagi hari Sabtu misalnya. Ya kan? Itu sebenarnya harusnya programnya itu yang sudah diinikan itu supaya tidak terjadi hal-hal yang kalau dia nggak buat dia akan kelabakan juga kayak begitu gitu loh. Ya makanya saya nggak mau apa terjadi hal-hal seperti ini gitu. Jadi untuk yang bilang tadi sudah menyatakan ada, tiba-tiba saya absen nggak ada, kasih tahu aja nih tinggal 40 atau 39 nih. Kalau saya 40 sama saya, berarti yang hadir 39. Gitu, ya. Jadi materi hari ini cukup sekian, walaupun tidak pakai PPT. Di mana, Kang? Iya, walaupun tidak pakai PPT, tapi kita tetap tadi judulnya mencari solusi di dalam pendidikan lintas budaya, gitu. Dengan kita tanya jawab, sharing, nah, bagaimana solusi-solusi yang di dalam multikultural atau pendidikan lintas budaya kita ini. Jadi memang secara masalah kita kompleks, multikultural itu kompleks banget, gitu. Apapun juga bisa, gitu. Mungkin dari saya demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.